Mari kita membaca Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, sore hari ini saya akan membahas tema media sosial dan iman Kristen. Bagaimana iman Kristen melihat penggunaan daripada media sosial, saudara-saudara. Tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja saya baca tadi, yaitu dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana ada peringatan yang jelas dari Rasul Paulus. Seperti dalam ayat 12 dikatakan di sana, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Hari sudah jauh malam artinya perbuatan kegelapan, segala hal yang berdosa dan jahat sudah seharusnya semakin jauh karena kita adalah orang Kristen. Jadi hari sudah hampir siang, saudara-saudara, sudah jauh malam, hampir siang. Dan dikatakan di situ, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi seluruh hal yang jahat mari kita tinggalkan dan biarlah kita hidup dalam terang. Mengenakan perlengkapan senjata terang artinya apa? Hidup di dalam terang, hidup di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan minta kepada kita, saudara. Lalu di dalam ayat 13 dikatakan di sana dengan tegas, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan dan seterusnya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, karena segala hal yang jahat dilakukan secara tersembunyi, saudara. Segala macam kecemaran itu dilakukan diam-diam, tidak dilakukan terang-terangan, tidak dilakukan di hadapan orang banyak, saudara. Setiap keinginan yang jahat itu disimpan diam-diam. Setiap perzinahan itu dibuat di dalam kamar yang tertutup, saudara. Setiap orang yang mau korupsi itu dibuat secara tersembunyi, saudara. Tidak diumumkan keluar. Tidak banyak orang yang tahu. Mereka yang terlibat dalam kejahatan itulah yang tahu apa yang mereka lakukan, saudara. Maka seluruh kejahatan, seluruh dosa, seluruh kecemaran itu selalu dilakukan di dalam tempat yang tersembunyi, tidak dilakukan secara terang-terangan, saudara. Maka di sini peringatan Rasul Paulus adalah marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jadi orang yang hidup dalam terang, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Orang yang hidup dalam terang itu menghindari, bahkan menjauhi, bahkan lari daripada segala hal yang cemar dan berdosa, saudara. Lalu disebut oleh Paulus beberapa di antaranya, itu dikatakan jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Pesta pora ini, saudara, adalah menghambur-hamburkan sumber daya yang ada. Itu bukan hanya masalah pesta pora makanan dan minuman, saudara. Semua sumber daya yang ada, saudara. Berpesta pora menggunakan fasilitas, berpesta pora menggunakan sumber daya, saudara. Ini sesuatu penggunaan yang berlebihan, pemakaian yang berlebihan. Dan saudara-saudara, di dalam perintah Rasul Paulus dikatakan kita sebagai orang Kristen tidak patut melakukan itu, saudara. Demikian juga dengan mereka yang suka makan-makan, yang suka minum-minum, yang suka kumpul-kumpul menghabiskan uang, yang suka belanja sana belanja sini, saudara. Belanja bagi orang Kristen karena kebutuhan. Tidak ada belanja itu karena keinginan semata-mata.
Ada banyak orang karena dia ingin, dia membeli. Lalu kita tanya, apa fungsi barang yang dia beli? Tidak ada, saudara. Maka itu adalah sesuatu yang sia-sia, dan ini masuk dalam kategori pesta pora, saudara. Menghabiskan atau menyia-nyiakan sumber daya yang ada dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Lalu dikatakan lagi di sana, itu jangan dalam kemabukan. Ini orang yang mabuk, ini orang yang suka berlebihan di dalam melakukan apa saja. Saya kira istilah mabuk di sini itu merupakan satu istilah yang juga mewakili hal-hal ya yang tidak saja berhubungan dengan orang minuman keras atau minuman yang beralkohol, saudara. Jadi orang mabuk ini adalah orang yang menggunakan segala sesuatu itu sampai berlebihan dan akhirnya lupa diri, saudara. Ini orang mabuk, saudara. Orang pacaran sampai lupa diri, ini mabuk, saudara. Orang gunakan apa saja sampai lupa diri, sampai berlebihan, ini mabuk, saudara. Memang ini khusus berbicara mengenai orang yang suka minum minuman keras, saudara. Tetapi dalam konteks kita sekarang juga, saudara, di samping saya berkata tadi menggunakan apa saja secara berlebihan, namun ada hal-hal lain yang dulu pada zaman Rasul Paulus itu tidak ada, saudara. Misalnya narkoba, saudara. Saya kira narkoba masuk dalam golongan ini, saudara. Kemabukan, saudara. Zaman dulu tidak ada, tapi sekarang ini narkoba adalah barang yang sudah umum, sudah biasa digunakan oleh orang-orang untuk mencari pelepasan, saudara. Maka, saudara, narkoba saya kira masuk di dalam golongan ini, saudara. Kategori mabuk, saudara. Demikian juga dengan mereka yang melakukan segala hal sampai lepas kendali. Ini masuk dalam golongan kemabukan, saudara. Lalu kemudian ada lagi di sana peringatan yang lain, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Percabulan itu berkenaan dengan kehidupan seksual yang tercemar, saudara. Kehidupan seksual yang tidak benar. Kehidupan seksual yang tidak suci di hadapan Tuhan. Termasuk di dalamnya perzinahan, termasuk di dalamnya perselingkuhan, termasuk di dalamnya relasi yang tidak bersih dengan lawan jenis. Kita tidak diizinkan, dilarang oleh Alkitab dengan keras melakukan relasi yang tidak pantas terhadap lawan jenis yang bukan istri atau bukan suami, saudara. Kemudian juga pada zaman kita sekarang misalnya pornografi, saudara, menonton film-film cabul atau film-film porno. Kemudian juga ada kategori-kategori yang lain, misalnya penyimpangan-penyimpangan seksual, termasuk LGBT, saudara, termasuk lesbianisme, ya, gay, homoseksual, saudara, transseksual atau transgender dan lain sebagainya. Semua itu adalah kecemaran-kecemaran seksual yang dilarang keras oleh Alkitab. Banyak orang sekarang itu meremehkan penghukuman Sodom dan Gomora. Dikatakan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, dosa utama mereka adalah bukan homoseksual, katanya. Memang tidak dicatat dalam Alkitab bahwa dosa utama mereka adalah homoseksual, saudara. Tetapi dosa yang nyata-nyata disaksikan oleh dinyatakan oleh Alkitab adalah bahwa orang-orang Sodom, dikatakan di situ dari muda sampai yang tua, itu mencari kedua malaikat yang datang ke rumah Lot, dan tentu kedua malaikat itu mengambil rupa laki-laki, dan semua orang laki-laki dalam kota Sodom itu ingin datang mengambil dua orang laki-laki itu untuk bersetubuh dengan mereka, saudara. Ini dosa homoseksual, saudara. Maka ini juga satu kecemaran seksual yang serius di dalam Alkitab, yang dilarang keras oleh firman Tuhan. Tetapi zaman kita sekarang, orang homo itu seperti tren, saudara. Itu seperti semacam mode, saudara. Jadi orang menganggap itu biasa. Ya, laki-laki berdandan, ya, laki-laki menggunakan pakaian-pakaian yang seharusnya tidak pantas atau tidak sopan, saudara. Atau perempuan menjalin hubungan yang tidak benar dengan sesamanya perempuan, seakan-akan mereka adalah suami istri dan lain sebagainya. Ini adalah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan dan masuk dalam golongan percabulan, saudara. Lalu ada hawa nafsu, saudara.
ini menyangkut bagaimana kita harus mengendalikan nafsu kita dalam hal apa saja, saudara. Lalu kemudian ada bagian lain, saudara, di sana, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini menyangkut bagaimana orang percaya harus hidup dalam kasih. Jangan mengikuti cara-cara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menyimpan kebencian dalam hatinya. Sampai-sampai mereka bukan hanya iri hati, sampai-sampai mereka bukan hanya cemburu, tapi juga akhirnya membunuh, juga akhirnya menindas orang lain, juga akhirnya menghilangkan hak-hak hidup orang lain, saudara. Banyak orang karena benci, sampai bencinya itu menimbulkan penyakit di dalam tubuhnya, saudara. Saya pernah membaca satu cerita, seorang ibu karena dia membenci seseorang, akhirnya mengalami sakit penyakit, dia obati ke dokter, tidak sembuh-sembuh, saudara. Sampai suatu saat dia belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi, tiba-tiba penyakitnya sembuh sendiri, saudara. Banyak orang hidup dalam kebencian. Jikalau engkau orang Kristen, saya serukan sore hari ini, berhentilah membenci, praktekkanlah kasih Kristus yang sudah mati bagi kita. Kristus sudah mati semenjak kita masih menjadi musuh daripada Tuhan Allah, saudara. Tetapi Kristus mati untuk kita, dan dia memperdamaikan kita dengan Tuhan, saudara. Mari sekarang saya masuk ke dalam tema kita mengenai media sosial dan iman Kristen. Tadi di bagian pertama saya sudah menjelaskan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita harus hidup benar, harus hidup suci di hadapan Tuhan, dan dengan demikian kita bisa gunakan prinsip ini untuk kita kemudian boleh memandang dan menggunakan media sosial, saudara. Nah, saudara-saudara, di zaman kita sekarang ini adalah zaman di mana manusia dapat berhubungan dengan sesamanya lewat media sosial. Jarak yang jauh tidak menjadi halangan bagi siapa saja yang ingin berkomunikasi dan ingin membagikan apa saja kepada orang-orang lain, saudara. Nah, media sosial adalah media yang netral. Namun media yang netral ini, saudara, dapat menjadi baik di tangan orang-orang baik dan dapat menjadi jahat di tangan orang-orang yang jahat. Dengan media sosial, orang dapat melakukan fitnah atau serangan-serangan yang kejam terhadap orang lain. Dengan media sosial juga orang dapat berbuat cabul atau melakukan hal-hal yang bersifat pornografi, menjual anak-anak atau mengeksploitasi anak, menipu dan lain sebagainya, saudara. Dengan media sosial yang sama, orang juga dapat menolong sesamanya, memberikan nasihat yang baik, bahkan mengabarkan Injil, saudara, melalui media sosial. Tetapi saya sendiri, saudara, menurut pengamatan saya, ya, ketika saya mengamati media sosial, saudara, saya memperkirakan bahwa media sosial zaman kita sekarang ini lebih banyak digunakan untuk melakukan hal-hal, mulai daripada hal-hal yang sia-sia dan tidak bermakna, termasuk juga hal-hal yang mengandung kejahatan, sampai kepada hal yang memang benar-benar jahat, saudara. Jadi menurut pengamatan saya, kelihatannya media sosial sekarang ini lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, saudara. Maka saudara, saya perlu memberikan satu pandangan bagaimana iman Kristen melihat kita menggunakan media sosial, saudara. Nah, saudara-saudara, memang di dalam Alkitab tidak ada ayat-ayat Alkitab yang secara khusus membahas mengenai penggunaan media sosial, karena saya percaya di zaman Rasul Paulus atau di zaman Alkitab ditulis, media sosial belum ada, saudara. Media sosial baru muncul beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, saudara, dan menjadi ramai sekarang di zaman kita sekarang ini, saudara. Maka saudara-saudara, Alkitab tentu tidak memberikan ayat-ayat atau perintah yang jelas bagaimana orang Kristen menggunakan media sosial, tetapi saya sangat percaya ada prinsip-prinsip kekal di dalam Alkitab yang mengatur segala hal, termasuk mengatur bagaimana orang Kristen menggunakan media sosial. Nah, ada dua hal yang perlu saya tegaskan sekarang. Itu yang pertama adalah, sebagaimana saya sudah jelaskan di dalam pembahasan Alkitab tadi, bahwa kita diperintahkan untuk tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik, tinggalkan dosa, kenakan Kristus, tinggalkan segala macam kecemaran,
dan gunakanlah pakaian kebenaran di dalam Yesus Kristus. Itu perintah Alkitab yang saya sudah bahas tadi, saudara. Maka karena itu, saudara, menggunakan media sosial bagi orang Kristen haruslah meninggalkan hal-hal yang jahat dan hanya boleh menggunakan media sosial sejauh itu boleh mempunyai sifat untuk kebaikan dan membawa manfaat bagi orang-orang yang menggunakannya, saudara, dan juga bagi secara khusus di dalam pertumbuhan atau perkembangan iman Kristen kita. Maka melihat prinsip ini, saya tidak setuju jika media sosial digunakan hanya untuk kemudian orang mengunggah status, ya, hanya berlomba-lomba mengunggah status, lalu kemudian mengundang orang lain untuk boleh menyukai status kita, saudara. Pertanyaan yang paling penting di sini, apakah makna daripada status kita, saudara? Kalau hanya itu menceritakan bagaimana engkau makan pagi, apa manfaatnya bagi orang lain? Adakah sesuatu yang dapat dipelajari dari sana? Adakah sesuatu yang menumbuhkan imanmu atau iman orang lain yang melihat statusmu atau tidak, saudara? Ini pertanyaan penting. Jikalau jawabannya tidak, maka itulah hal sia-sia yang dilarang Alkitab, saudara. Maka saya sendiri mempraktekkan, saya pakai Facebook, tidak pernah menggunakan Facebook saya dengan sesuatu yang saya unggah lalu kemudian tidak ada maknanya, saudara. Setiap yang saya unggah mesti ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya, maka saya tidak boleh mengunggah apapun, saudara, daripada berdosa di hadapan Tuhan. Maka, saudara, dengan prinsip yang pertama ini, ya, ketika kita menggunakan media sosial, yang kita pikirkan pertama-tama adalah apa? Maknanya apa? Apakah itu baik untuk pertumbuhan iman saya? Apakah itu baik untuk orang lain yang melihatnya? Adakah pesan moral di dalamnya? Adakah pesan Alkitabiah di dalamnya? Adakah hal-hal yang dapat dipelajari di dalam status yang saya unggah tadi, saudara? Ini poin yang pertama, saudara. Lalu poin yang kedua, itu Alkitab juga berkata bahwa apapun yang kita lakukan haruslah untuk kemuliaan Allah. Mari saya akan membaca sekarang di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-31. Saya baca, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kata Paulus di sini, jika engkau makan, jika engkau minum atau jika engkau melakukan apa saja, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan Allah. Maka pertanyaan penting yang kedua yang kita harus tanyakan di sini, apakah status yang saya unggah di media sosial itu ada hubungannya dengan kemuliaan Allah atau tidak? Jika tidak, maka itulah hal yang sia-sia yang tidak bisa kita lakukan sebagai orang percaya atau orang Kristen, saudara. Maka saya sendiri, saudara, suka mengamati, ya, bagaimana orang-orang menggunakan media sosial, dan juga saya suka mengamati secara khusus karena saya adalah hamba Tuhan. Saya mengamati rekan-rekan yang juga, ya, mengatakan diri hamba Tuhan, mereka bagaimana mereka menggunakan media sosial. Di dalam apa yang saya lihat, hanya sedikit orang yang mengunggah sesuatu yang ada hubungannya dengan pelayanan mereka. Saya ulang sekali lagi, hanya ada sedikit hamba-hamba Tuhan yang mengunggah sesuatu, ya, di media sosial yang ada hubungannya dengan pelayanan mereka. Sisanya yang lain hanyalah status-status, ya, yang merupakan kehidupan mereka sehari. Apakah mereka berkunjung ke satu tempat, apakah mereka kumpul-kumpul dengan teman, apakah mereka melakukan apa saja, bahkan banyak yang sama sekali tidak penting lalu diunggah, saudara. Saya sedih sekali melihat hal seperti ini. Jikalau engkau pendeta atau penginjil, lalu kemudian engkau unggah status hanya seperti itulah, maka itulah engkau, dan saya kira khotbahmu juga hanya seperti itu. Dan bagaimana engkau mempengaruhi orang lain hanya seperti itu, saudara. Maka bertobatlah kita semua, saudara. Saya sangat sedih melihat
hal yang semacam ini, saudara. Jikalau kita orang yang melayani Tuhan seperti itu menggunakan media sosial, apakah lagi jemaat biasa, saudara? Mereka mungkin lebih sia-sia lagi dalam menggunakan media sosial, saudara. Maka saya dengan sangat serius mengundang kita semua, mari kita mengoreksi kembali, memikirkan kembali bagaimana kita menggunakan media sosial. Bagi saya, tidak update status selama 1 bulan bukan masalah. Kalau tidak ada yang penting, apanya yang mau diunggah, saudara? Saya menggunakan banyak media sosial, termasuk blog, saudara. Saya mengelola 2 akun YouTube, saudara. 1 berbahasa Inggris, 1 berbahasa Indonesia, saudara. Saya mengelola banyak akun. Tetapi jikalau tidak ada yang layak untuk dimuat, maka sebulan, 2 bulan tidak memuat apapun, itu tidak masalah. Itu bukan problem, saudara. Daripada memuat sesuatu hal yang tidak penting, hanya sekedar ingin eksis di media sosial. Ini adalah sesuatu yang menyalahi prinsip Alkitab, saudara. Maka saudara-saudara, sekali lagi sebelum kita masuk dalam tanya jawab, saya boleh menyampaikan kepada kita semua, engkau yang mengatakan diri hamba-hamba Tuhan, engkau yang mengatakan diri orang Kristen, marilah kita baik-baik memperhatikan bagaimana kita menggunakan media sosial. Jangan lupa, banyak orang yang melihat, banyak orang yang memperhatikan seperti apa status kita di dalam media sosial, seperti itulah kita, saudara. Jikalau kita adalah orang yang suka fitnah, maka memang kita adalah orang pemfitnah. Jikalau kata-kata kita suka tidak senonoh, maka memang kita orang yang tidak beres, saudara. Maka marilah kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, jikalau kita melakukan apa saja, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Bapa, kami mengucap syukur untuk materi yang disampaikan. Kiranya Tuhan pimpin juga tanya jawab kami sebentar ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami jadi orang Kristen yang bertanggung jawab, melakukan segala hal, terutama ketika kami juga melakukan atau menggunakan media sosial. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.